Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah menyimak di kelas R1C ini. Kami selaku kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang faktor pengaruh dalam menyimak. Kelompok kami yang beranggotakan Anugerah Sekar Kristina, Siti Rosmiati, dan Sabrina Nazifa Ariza. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih menyimak itu. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk mendapatkan informasi, menangkap pesan atau isi, serta memahami pembicara melalui ujaran lisan. Selanjutnya, ada faktor pengaruh dalam menyimak. Menurut Han, ada 5 faktor, yaitu faktor sikap, faktor motivasi, faktor pribadi, faktor situasi pendidikan, dan faktor peranan dalam masyarakat. Sedangkan menurut WBB ada 5 faktor juga, yaitu faktor pengalaman, faktor pengawasan, faktor sikap atau pendirian, faktor motivasi, prayojana dan daya penggerak, dan faktor perbedaan jenis kelamin dan seks. Sedangkan menurut Logan ada 4 faktor, yaitu faktor fisik, faktor lingkungan, faktor psikologis, dan faktor pengalaman. Dari beberapa ahli, faktor pengaruh menyimak dapat disimpulkan menjadi 8 faktor, yaitu faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor jenis kelamin, faktor peranan dalam masyarakat, faktor lingkungan, faktor sikap, dan faktor motivasi. Pertama, ada faktor fisik, di mana kondisi seorang penyimak dalam melakukan menyimak merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keefektifan menyimak. Kondisi fisik dalam menentukan menyimak yaitu ada yang pertama sangat lelah, di mana kondisi ketika tubuh kekurangan nutrisi atau energi baik secara fisik maupun emosional yang menyebabkan kurangnya kefokusan dalam menyimak. Yang kedua ada kondisi fisiknya jauh di bawah gizi normal. Dalam artian, kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, sehingga gizi yang tidak normal atau gizi buruk bisa mengganggu dan menghambat proses dalam menyimak. Yang ketiga ada mengidap suatu penyakit tertentu, sehingga perhatiannya kurang fokus. Selain faktor fisik, terdapat pula faktor psikologis. Faktor psikologis ini lebih rumit diatasi dibanding faktor fisik karena melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi yang dapat mempengaruhi menyimak. Di antaranya, prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan, keegosentrisan dan asiknya terhadap minat pribadi serta masalah pribadi, kepicikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok pembicaraan, sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap pokok pembicaraan, atau terhadap pembicara. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kegiatan menyimak ke arah merugikan yang tidak kita inginkan. Namun sebaliknya, faktor ini bisa saja menguntungkan bagi kegiatan menyimak dengan penuh perhatian. Misalnya pengalaman menyenangkan masa lalu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya faktor psikologi yang positif akan memberi pengaruh yang baik.
Sebaliknya, faktor psikologi yang negatif akan memberi pengaruh yang tidak baik. Faktor pengalaman juga berpengaruh dalam hal menyimak. Latar belakang pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam menyimak. Kurangnya minat dalam menyimak merupakan akibat dari kurangnya pengalaman menyimak, sehingga muncullah sikap-sikap seperti berikut. Pertumbuhan dan perkembangan sikap yang mempengaruhi minat menyimak. Sikap-sikap antagonistik, sikap-sikap yang menentang serta bermusuhan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Kosakata simak juga berpengaruh kepada kualitas menyimak. Faktor sikap dalam menyimak. Pada dasarnya manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu yang pertama, pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Yang kedua, pembicara harus memilih topik yang harus disenangi oleh para penyimak. Yang ketiga, pembicara harus memiliki topik yang disenangi oleh para penyimak. Yang keempat, penampilan pembicara yang mengasihkan dan mengagumkan. Ada pula faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu dorongan hidup manusia untuk mencapai satu tujuan yang menentukan dalam menyimak. Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, terutama menyimak. Yang kedua, melibatkan sistem penilaian diri sendiri sehingga kita dapat memperoleh sesuatu. Yang ketiga, penyimak mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Yang keempat, penyimak tidak yakin akan memperoleh sesuatu yang berharga dan berguna. Dan yang terakhir, penyimak harus percaya bahwa memiliki sifat kooperatif atau tegang hati. Selain faktor motivasi, ada juga faktor jenis kelamin. Menurut Julian Silverman, terdapat fakta-fakta bahwa gaya menyimak antara pria dan wanita memiliki perbedaan. Ini adalah contoh perbedaan gaya menyimak dari pria dan wanita. Yang pertama, pria objektif dan wanita subjektif. Yang kedua, pria aktif dan wanita pasif. Yang ketiga, pria keras hati dan wanita simpatik. Yang keempat, pria analisis dan wanita difusif. Yang kelima, pria rasional dan wanita sensitif. Yang keenam, pria tidak mau mundur dan wanita mudah terpengaruh. Yang ketujuh, pria netral dan wanita cenderung memihak. Yang ke-8, pria intrusif dan wanita mudah mengalah. Yang ke-9, pria berdikari dan wanita reseptif. Yang ke-10, pria swasembada dan wanita bergantung. Dan yang terakhir, pria menguasai emosi dan wanita emosional. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan fisik. Faktor menyimak lingkungan fisik adalah kondisi atau keadaan tempat penyimak berada. Contoh faktor lingkungan fisik yang pertama, kebisingan. Yang kedua, temperatur. Yang ketiga, pencahayaan. Dan yang terakhir, kebersihan. Yang kedua, lingkungan sosial. Faktor menyimak lingkungan sosial adalah kondisi atau keadaan orang-orang yang berada di sekitar penyimak. Contohnya antara lain, yang pertama hubungan dengan pembicara, dan yang kedua pengaruh sosial. Faktor peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Jika banyak menyimak, maka akan banyak mendapat pengetahuan pula. Berikut adalah contoh peranan dalam menyimak. Yang pertama ada peranan sebagai guru dan pendidik. Yang kedua ada peranan sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa harus dapat lebih seksama dalam menyimak dibanding karyawan harian. Yang ketiga ada peranan sebagai spesialis dari berbagai profesi, di mana mereka harus menyimak hal yang ada kaitannya dengan profesi atau keahlian mereka. Hal itu bisa dapat memperluas pengetahuan mereka. Kebiasaan jelek dalam menyimak. Kebiasaan jelek dalam menyimak adalah kebiasaan yang dapat mengganggu proses menyimak dan menyebabkan penyimak tidak dapat memahami dan mengingat apa yang disampaikan oleh pembicara. Kebiasaan jelek dalam menyimak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi, kurangnya perhatian, dan kurangnya pengetahuan. Berikut kebiasaan jelek dalam menyimak. Yang pertama, menyimak lompat 3. Yang kedua, menyimak saya dapat fakta. Yang ketiga, noda ketulian emosional. Yang keempat, menyimak dengan pulpen dan kertas di tangan. Dan yang terakhir, menghindari penjelasan yang sulit.
Orang tua sering menasehati anaknya, dengarkan dulu baik-baik baru kamu kerjakan. Ada pula peribahasa listening may be golden, yang bermakna menyimak itu mungkin bernilai emas. Artinya, menyimak itu memungkinkan kita memperoleh hal-hal yang bernilai tinggi, berharga, dan berguna. Menyimak merupakan hal biasa dalam kehidupan sehari-hari dan terdapat hubungan timbal balik antar sesama. Memberi dan menerima, mendengar dan didengar, menyimak dan disimak. Contohnya saja, para pekerja industri di kantor-kantor perlu menyimak petunjuk atasan mereka baik-baik. Para pedagang dan pelayan toko harus menyimak keinginan pelanggan agar barangnya terjual habis. Demikian dapat disimpulkan bahwa menyimak akan menguntungkan ketika kita bersikap selektif. Lalu, mengapa ada orang tidak menyimak? Mungkin saja orang tersebut dalam keadaan lelah, orang tersebut dalam keadaan tergesa-gesa, orang tersebut dalam keadaan bingung, pikirannya sedang kacau. Orang tersebut dapat dibingungkan oleh faktor-faktor lain seperti ucapan yang munafik, lain di bibir, lain di hati, lain ucapan, lain tindakan, dan tidak sesuai ucapannya dengan perbuatan dari pembicara. Penyimak terlalu dijejali dengan pesan yang bernada memerintah, berbau slogan-slogan politik dan propaganda yang bertubi-tubi. Banyaknya perintah yang birokratis. Birokratis ini perintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Kecenderungan menjauhkan diri dari prasangka-prasangka, kelakuan atau keengganan mempelajari sesuatu yang baru. Selain itu, ada pula tipe-tipe orang dalam menyimak, diantaranya tipe bunga karang. Tipe bunga karang ini tipe penyerap, dia menyerap kata-kata namun tidak mencerna maknanya. Lalu ada tipe berdikari, yang mana ini merupakan tipe menolak untuk menyimak karena dia merasa dia tahu lebih daripada pembicara tersebut. Lalu ada juga tipe seniman ingatan. Kurang lebih sama seperti tipe berdikari, ia akan menolak untuk menyimak. Dia mengingat data-data yang dikutip, namun ketika sang pembicara memakai data-data tersebut dengan angkuh, ia akan menolak dan memberi sugesti bahwa itu bukan data pemilik pembicara, melainkan data pinjaman belaka. Lalu selanjutnya ada tipe orang tidak tergoda pribadi tertentu. Ini merupakan tipe yang memperoleh informasi dari buku, radio, TV, dan lain-lain. Jarang sekali menyimak dari komunikasi tatap muka. Selanjutnya ada aneka permasalahan dalam menyimak. Di antaranya memprasangkai pembicara. Secara tidak sadar kita lebih memusatkan perhatian pada gaya dan penampilan pembicara daripada pesan yang disampaikan. Lalu berpura-pura menaruh perhatian. Ini merupakan kondisi di mana orang tersebut menatap benar-benar sang pembicara namun pikirannya entah kemana. Selanjutnya kebingungan. Banyak gangguan di sekitar dapat membuat kita bingung sehingga ide-ide dari sang pembicara dapat terlewati begitu saja. Lalu pertimbangan prematur, yang dimana ini merupakan satu tindakan menolak suatu topik sebagai hal yang tidak menarik. Lalu salah membuat catatan, hanya menyimak fakta. Banyak orang yang lebih memilih menyimak fakta bukan ide atau gagasan. Nyatanya, hal yang terpenting dalam menyimak adalah mendapatkan ide atau gagasan agar dapat menunjang fakta-fakta yang ada. Lalu melamun, bereaksi secara emosional, ini dapat mempengaruhi emosi kita dalam menyimak sehingga dapat membuat kita tidak menyimak secara rasional. Kesimpulan dari beberapa slide di atas adalah kegiatan menyimak tidak hanya perlu dipahami pengertian saja, namun banyak faktor juga yang mendukung kegiatan menyimak menjadi lebih efektif dan kritis, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor seperti faktor fisik, faktor psikologis, faktor sikap, faktor pengalaman, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, dan faktor peranan dalam masyarakat. Nah, ketika kita sudah mengerti dan memahami faktor-faktor tersebut, maka kita bisa menjadi penyimak yang kritis, yang tidak hanya mendengarkan saja,
namun bisa mempraktekkan materi atau bahan yang telah disimak. Terima kasih.